Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmiwati selaku dosen mata kuliah BK Karir dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang teori Holland. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Fahmi Nurul Jana, saya sendiri sebagai pemateri keempat dan 5. Lalu yang kedua ada Islah Bahtiar Rahmatullah di sini sebagai pemateri ke-1, 2, dan 3. Selanjutnya ada Muflih Muzaki Hibatullah sebagai pemateri ke-9, 10, dan 11. Dan yang terakhir ada Nur Safitri sebagai pemateri ke-6, 7, dan 8. John Holland lahir di Omaha, Nebraska pada tahun 1919. Dia lulus dari University of Omaha di tahun 1942 dan melanjutkan untuk memperoleh gelar doktor dari University of Minnesota. Dia dikhususkan 40 tahun ke depan untuk mengajar di university dan penelitian. Keterkaitan antara teori dan praktek sejak awalnya telah menjadi karakteristik model Holland. Gaya karakteristik ilmiah Holland telah diuji, direvisi, dan telah digunakan oleh sejumlah rekan-rekan profesional dengan siapa Holland berkomunikasi secara teratur dan kepada siapa ia memberikan bimbingan dan dukungan intelektual. Dari profesional yang mengikutinya, dalam ukuran besar, Holland memiliki mode dan akun instrumen yang kreasi dan praktis dan mendapat dukungan yang besar dari publik dan kalangan profesional. Teori Holland menjelaskan bahwa interaksi individu dengan lingkungan tersebut dapat menghasilkan karakteristik pilihan pekerjaan dan penyesuaian lingkungan pekerjaan. Inti dari teori ini adalah proyeksi dari kepribadian individu dengan suatu pekerjaan. Selain itu, teori ini menganggap bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan adalah merupakan hasil dari interaksi antara faktor keturunan dengan segala pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, orang dewasa yang dianggap memiliki peranan penting. Teori ini menegaskan bahwa kebanyakan orang menyerupai lebih dari satu tipe kepribadian. Kemudian, yang selanjutnya ada histori Holland. John Holland lahir di Omaha, Nebraska pada tahun 1919. Dia lulus dari University of Omaha di tahun 1942 dan melanjutkan untuk memperoleh gelar doktor dari University of Minnesota. Dia dikhususkan 40 tahun ke depan sebagai dosen dan peneliti. John Holland adalah seorang ikon baru yang dididik dalam tradisi Minnesota empiris. Dr. John L. Holland adalah salah satu psikolog yang paling berpengaruh di dunia pada abad ke-20. Dengan pengakuan setara dengan B.F. Skinner dan P.E. Mill, dia juga memiliki salah satu psikolog paling berpengaruh pada abad ke-21. Abad daftar orang-orang yang dibangun, disatukan, atau dipengaruhi oleh karyanya panjang dan terhormat dan termasuk beberapa yang paling produktif. Teori awal mendasari teori Holland yang berasumsi bahwa kepentingan pekerjaan merupakan salah satu dari aspek kepribadian dan karena itu deskripsi dalam pekerjaan individu juga terkait dengan deskripsi dalam kepribadian individu. Teori Holland menjelaskan tentang struktural interaktif karena teori Holland tersebut telah menyiapkan antara kepribadian dan jenis pekerjaan. Holland menggambarkan tipologi sebagai struktur untuk informasi pengorganisasian tentang pekerjaan dan individu, sedangkan asumsi tentang individu dan lingkungan yang bertindak satu sama lain merupakan komponen interaktif dalam teorinya. Pengembangan teori. Teori pengembangan karir banyak diterapkan serta diteliti adalah teori karir yang dibesarkan John L. Holland. Teori Holland diusulkan pertama kalinya pada tahun 1959 yang bersumber pada siswa bila faktor aspek karakter mendasari opsi karir. Mendalilkan bila teori seseorang memproyeksikan pemikiran dunia serta melibatkan jabatan, membuat keputusan karir, kemudian memuaskan orientasi orang tipe mereka. Pokok teori. Teori Holland ini berguna untuk memahami perbedaan individu dalam kepribadian, minat, dan perilaku atau model yang banyak digunakan individu sesuai dengan kenyataan. Keputusan pilihan karir dibuat menggunakan 6 tipe kepribadian. Berikut ini
6 tipe kepribadian atau yang biasa disebut dengan ke-6 tipe murni riaset antara lain sebagai berikut. Yang pertama, realistis. Tipe orang yang berurusan dengan lingkungan yang objektif, konkret, dan sikap fisik yang manipulatif. Yang kedua, investigasi. Tipe orang yang menghadapi lingkungan dengan menggunakan akal manipulasi ide, kata, dan simbol. Yang ketiga, artistik. Tipe ini adalah individu yang menghadapi lingkungan dengan menciptakan bentuk seni dan produk. Yang keempat, sosial. Tipe ini adalah orang yang menghadapi lingkungan dengan menggunakan keahliannya dalam berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Yang kelima, giat. Tipe ini adalah orang yang menghadapi lingkungan dengan cara mengekspresikan kualitas petualang, dominan, antusias, dan impulsif. Yang keenam, konvensional. Tipe ini adalah orang yang menghadapi lingkungan dengan memilih tujuan dan kegiatan yang membawa pada persetujuan sosial. Pengembangan instrumen. Tahapan-tahapan yang ditempuh dalam mengembangkan program bimbingan karir berbasis teori karir Holland, yaitu A. Mengkaji latar belakang dan asumsi teori Holland untuk mengetahui tujuan umum program bimbingan karir berbasis teori Holland. Yang B. Mengkaji prinsip-prinsip intervensi karir Holland untuk mengetahui prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam mengembangkan isi program bimbingan karir berbasis teori karir Holland. Yang C. Mengkaji instrumentasi yang dibuat oleh Holland untuk mendapatkan alat asesmen yang dapat digunakan dalam mengembangkan program bimbingan karir berbasis teori Holland. Proses pengembangan instrumen telah dipaparkan pada poin C. Yang D. Membuat rencana tahapan program berdasarkan prinsip intervensi Holland. Yang E. Membuat satuan kegiatan layanan bimbingan atau biasa disebut dengan SKLBK. Yang F. Membuat draft program bimbingan karir Holland untuk dikonsultasikan kepada pakar dan praktisi agar diketahui kelayakannya. Pilihan karir. Pilihan karir dibuat menggunakan 6 tipe kepribadian. Berikut ini 6 tipe kepribadian atau yang biasa disebut dengan ke-6 tipe murni riaset antara lain sebagai berikut. 1. Realistis. Tipe orang yang berurusan dengan lingkungan yang objektif, konkret, dan sikap fisik yang manipulatif. Yang kedua, investigasi. Tipe orang yang menghadapi lingkungan dengan menggunakan akal manipulasi ide, kata, dan simbol. Yang ketiga, artistik. Tipe ini adalah individu yang menghadapi lingkungan dengan menciptakan bentuk seni dan produk. Yang keempat, sosial. Tipe ini adalah orang yang menghadapi lingkungan dengan menggunakan keahliannya dalam berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Yang kelima, giat. Tipe ini adalah orang yang menghadapi lingkungan dengan cara mengekspresikan kualitas petualang, dominan, antusias, dan impulsif. Yang keenam, konvensional. Tipe ini adalah orang yang menghadapi lingkungan dengan memilih tujuan dan kegiatan yang membawa pada persetujuan sosial. Perencanaan karir. Mendasari teori Holland yang berasumsi bahwa kepentingan pekerjaan merupakan salah satu dari aspek kepribadian. Karena itu, deskripsi dalam pekerjaan individu juga terkait dengan deskripsi dalam kepribadian individu. Teori Holland menjelaskan tentang struktural interaktif, karena teori Holland tersebut telah menyiapkan antara kepribadian dan jenis pekerjaan. Holland menggambarkan tipologi sebagai struktur untuk informasi pengorganisasian tentang pekerjaan dan individu. Sedangkan asumsi tentang individu dan lingkungan yang bertindak satu sama lain merupakan komponen interaktif dalam teorinya. Layanan informasi karir. Layanan informasi karir merupakan salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling di sekolah yang amat penting untuk membantu peserta didik agar dapat terhindar dari berbagai masalah yang dapat mengganggu terhadap pencapaian perkembangan siswa, baik yang berhubungan dengan pribadi, sosial belajar, ataupun karir atau PSBK.
Melalui layanan informasi diharapkan para peserta didik dapat menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa itu sendiri. Dan yang terakhir ada keputusan karir. Keputusan karir yang dibuat juga menggunakan 6 tipe kepribadian. Adanya teori Holland ini untuk memahami perbedaan individu dalam kepribadian. Minat dan perilaku atau model yang banyak digunakan individu sesuai dengan kenyataan. Tipe kepribadian ditandai oleh pilihan mata pelajaran di sekolah, hobi, kegiatan rekreasi dan belajar, dan ketertarikan pekerjaan dan pilihan yang tercermin dari kepribadian.